Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yolanda Simanjunta dengan PM 2313 045008. Jadi pada video kali ini saya akan menjawab soal kajian musik populer. Ini merupakan ujian tengah semester. Nah, yang pertama itu ada soal ini di sini. Nah, menurut Roshuker ini musikalitas populer itu dipahami sebagai musik yang diciptakan untuk dijangkau oleh publik melalui industri rekaman serta saluran media massa. Nah, keterkaitannya ini dengan studi budaya sangat penting karena musik ini tidak hanya mencerminkan nilai-nilai identitas sosial, tapi juga berperan dalam masyarakat. Nah, selanjutnya dalam buku Syukur ini terdapat ada 3 dimensi kunci dalam analisis musik populer. Yang pertama itu ada dimensi ekonomi, di mana ini musik populer ini berfungsi dalam kerangka industri budaya, di mana perusahaan meraih keuntungan dari proses si produksi dan distribusi. Selanjutnya ini ada dimensi teknologi, di mana dimensi teknologi ini kayak inovasi dalam teknologi seperti rekaman suara, radio, televisi dan platform digital, yang dimana ini telah mengubah cara memproduksi dan mendistribusi serta menikmati musik. Contohnya kayak MP3 itu kan musik sudah mudah diakses oleh masyarakat. Nah, selanjutnya yang ketiga itu terakhir dimensi sosial, di mana ini musik memerankan penting dalam pembangunan subculture, gerakan sosial. Lalu yang dimana genre tertentu ini diasosiasikan dengan komunitas sosial atau budaya tertentu, yang dimana ini mempengaruhi hubungan dalam masyarakat juga. Nah, selanjutnya pertanyaan nomor 2 itu ini. Nah, dalam kajian musik populer ini, industri musik sangat memiliki peran penting dalam membentuk dan mengarahkan perkembangan genre-genre musik yang disukai masyarakat. Adapun peran industri musik yaitu yang pertama, produksi dan distribusi. Jadi industri musik ini mengatur proses pemilihan, dari pemilihan artis hingga distribusi lagu, dan label rekaman menentukan musik mana yang dipromosikan dengan fokus pada potensi keuntungan. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada pengaruh terhadap gaya musik. Nah, pengaruhnya ini itu untuk pengaruhnya itu untuk mempengaruhi kekuatan pasar genre yang didukung. Contohnya kayak ketika pop atau hip hop ini mendominasi, jadi industrinya ini cenderung berinvestasi pada artis, sehingga menyebabkan musik ini tersebut serupa gitu. Kemudian dampak terhadap konsumsi musik pada masyarakat ini, yang pertama itu ada variasi dalam pilihan, dan yang kedua ini ada keterikatan emosional dan identitas, dimana maksudnya musik ini dipromosikan membentuk pengalaman emosional kita dan identitas budaya pendengar. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada perubahan dalam konsumsi. Maksudnya ini kayak streaming gitu mengubah cara konsumsi musik. Contohnya kayak media streaming YouTube, Spotify, dan lain-lain. Dimana kan kalau YouTube bisa memungkinkan pendengar mengakses jutaan lagu, mengunduh lagu, dan lebih banyak pilihan, di mana pendengar kini dapat menjelajahi berbagai genre atau artis. Nah, selanjutnya itu ada pengaruh industri. Nah, meskipun ada banyak pilihan, industri ini masih menentukan tren-tren musik yang dipromosikan. Nah, adapun kekhawatirannya ini, di mana ini fokus pada keuntungan untuk mengurangi keberagaman musik. Jadi intinya tuh mencerminkan dinamika kompleks antara kebebasan pendengar dan dalam memilih musik dan pengaruh yang masih dimiliki oleh industri musik dalam membentuk tren. Selanjutnya itu ada nomor 3, di mana pengaruh teknologi terhadap perkembangan musik populer menurut Syukur. Jadi menurut Syukur, teknologi ini memegang peran dalam perkembangan musik populer, khususnya kemajuan dalam
perekaman suara dan amplifikasi dan ampli. Dampak teknologi rekaman suara itu yang pertama itu adanya penciptaan suara baru. Maksudnya di mana teknologi sekarang rekaman ini menjadi lebih canggih, kayak mikrofon, sudah ada perekaman alat-alat digital yang dimana ini dapat membantu produser-produser atau musisi lain ini menciptakan dan menangkap suara yang lebih jelas dan beragam dan kompleks. Jadi dan yang keduanya itu ada dampak teknologi rekaman suara itu ada produksi yang lebih baik. Maksudnya di mana ini adanya kemajuan dalam teknik perekaman, mulai dari kualitas suara yang dimana ini dapat meningkatkan atau memungkinkan detail yang lebih halus dan nuansa yang lebih kaya dalam rekaman musik. Seperti contohnya kayak pengeditan mixing gitu untuk menghasilkan karya yang lebih baik. Nah, selanjutnya ada nomor 3 itu dampaknya itu aksesibilitas, yang dimana ini peralatan rekaman saat ini menjadi lebih terjangkau dan mudah digunakan. Selanjutnya ada dampak teknologi amplifikasi. Sebelumnya ampli itu penguatan suara biar lebih jelas. Nah, jadi dampaknya yang pertama itu dalam pertunjukan musik, yaitu yang pertama dapat melakukan pertunjukan yang tempat-tempat yang besar. Contohnya kayak mengadakan konser gitu. Itu kan sehingga mendapatkan puluhan ribu penggemar. Nah, selanjutnya itu dampak pertunjukan musik itu adanya interaksi yang lebih baik dengan audiens. Maksudnya di mana suara yang dikuatkan ini oleh ampli tersebut musisi dapat berkomunikasi dengan penonton. Seterusnya itu ada nomor 4, di mana ini mengkritik syukur terhadap budaya tinggi dan kaitannya dengan low culture atau budaya rendah. Nah, jadi Roshuker dalam bukunya, jadi dalam buku Roshuker ini mengkritik pandangannya tentang budaya tinggi, di mana budaya tinggi ini sering dianggap kayak meremehkan musik populer gitu. Kayak kalau budaya tinggi ini kan kayak meliputi musik-musik klasik, kayak karya-karyanya bernilai estetika gitu. Jadi ini sering dianggap lebih superior dibandingkan dengan musik-musik pop yang dianggap remeh atau low culture. Kaitannya dengan low culture ini, dimana musik populer yang sering dikaitkan dengan low culture yang mencakup produk budaya yang mudah diakses dan dinikmati oleh masyarakat umum. Meskipun dianggap kurang serius, Syukur ini menegaskan bahwa musik populer ini memiliki nilai sosial dan bisa mencerminkan isu-isu dalam masyarakat. Contohnya kayak lagu-lagu seperti Taylor atau yang lagi tren sekarang K-pop ya. Itu dianggap rendah karena sifatnya kayak yang komersial dan mudah dicerna gitu. Namun dalam karya-karya klasik ini sering dianggap high culture karena kompleks dan kedalaman tema-temanya gitu. Tapi ini telah diadaptasi menjadi produk budaya populer melalui berbagai media modern atau pertunjukan komersial. Kemudian ada soal nomor 5, di mana ini Roshuker menekankan bahwa memahami hubungan antara genre musik dan subkultur ini sangat penting untuk mengerti dinamika sosial di kalangan generasi muda. Sebelumnya apa sih subkultur itu? Subkultur itu mengacu pada kelompok-kelompok masyarakat yang mengembangkan nilai, norma dan gaya hidup dari budaya tersebut. Jadi subculture ini sering muncul pada kalangan remaja yang sedang mencari identitas dirinya dan untuk mengekspresikan keunikan diri mereka. Jadi genre musik sebagai ciri identitasnya ini seringkali muncul identitas kelompok-kelompok subculture tertentu seperti genre punk, rock, hip hop,
dan lain sebagainya. Dimana ini dapat mencerminkan nilai-nilai, sikap, dan gaya hidup yang dianut oleh pengikutnya. Nah, dari perspektif ini, Syukur menggarisbawahi bahwa pentingnya hubungan antara pemilihan musik dan pembentukan identitas sosial dalam suatu kelompok. Hal ini menunjukkan bagaimana musik ini dapat mencerminkan dan mempengaruhi dinamika sosial di lingkungan masyarakat. Selanjutnya itu ada soal nomor 6, di mana ini membahas musik sebagai alat ekspresi seksualitas dari perspektif gender dan improvisasi yang lebih berbeda, dan disertai contoh yang bervariasi sesuai dengan konteks buku Syukur. Jadi contoh musik alat eksplorasi seksualitas dalam perspektif gender itu ada dangdut. Nah, dalam musik dangdut biasanya kan banyak lagu yang secara terbuka mengeksplor tema-tema seksualitas, yang dimana kayak contoh lagu Goyang Dompet oleh Rina Nose, dimana ini kan menggunakan lirik-lirik mengunggah imajinasi dan mendorong interaksi fiksi. Ada juga contohnya kayak organ Lampung gitu yang kemarin pernah dibahas di kelas. Nah, itu kan menunjukkan kayak bagaimana dangdut ini berfungsi sebagai medium untuk mengekspresikan kebebasan seksual ya. Meskipun harus berhadapan dengan pandangan masyarakat. Selanjutnya itu ada genre R&B, di mana ini menjadi sarana eksplorasi seksualitas yang kayak biasanya ini terjadi di kayak penggunaan lirik-liriknya yang dimana sering adanya membahas cinta dan keintiman. Jadi R&B ini seringkali menampilkan eksplorasi yang lebih halus, kayak menggambarkan kedalaman hubungan romantis. Selanjutnya itu ada genre pop juga. Nah, dengan demikian, musik dari berbagai genre ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan saja, tapi juga sebagai alat yang kuat untuk mengeksplorasi, mendiskusikan, dan merayakan berbagai aspek seksualitas dan gender. Selanjutnya itu ada nomor 7, musik populer sangat terkait dengan budaya dalam struktur masyarakat tertentu. Jelaskan dan berikan contohnya. Sekarang ini musik tidak hanya berfungsi sebagai hiburan saja, tapi juga mencerminkan dan membentuk nilai-nilai serta identitas sosialnya. Adapun pengaruh musik populer terhadap budaya, yaitu yang pertama ada identitas sosial, di mana ini menjadi simbol identitas sebagai kelompok tertentu. Contohnya kayak genre punk yang muncul pada tahun 1970-an, di mana ini mencerminkan sikap pemberontakan terhadap norma sosial dan politik. Nah, selanjutnya itu ada fashion dan gaya hidup. Maksudnya ini musik populer juga ini mempengaruhi tren-tren fashion dan gaya hidup. Contohnya kayak artis seperti Madonna dan Michael Jackson. Mereka ini tidak hanya dikenal musiknya, tapi juga karena gaya pakaian mereka kan, dan yang diikuti oleh banyak-banyak penggemar. Jadi ini menunjukkan bagaimana musik ini dapat membentuk cara orang untuk mengekspresikan diri melalui penampilan. Nah, selanjutnya itu ada soal nomor 8. Musik populer ini kerap dijadikan alat politik. Jelaskan apa maksudnya menurut Syukur. Jadi musik populer ini dijadikan alat politik untuk menyampaikan pesan, kesadaran sosial. Musik ini memiliki kekuatan untuk menciptakan identitas kolektif dan menyuarakan ketidakpuasan terhadap kondisi sosial atau politik. Contohnya kayak lagu A Change Is Gonna Come oleh Sam Cooke.